Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ahli sidqi wal wafa. Thumma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa liman sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa qad qala tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah senantiasa merahmati kita, memberikan kasih sayangnya dari kebaikan-kebaikan yang menyenangkan kita jasmani maupun rohani, masih menetapi dalam iman dan Islam yang mengarahkan kita berduduk berjamaah bermajlis di kesempatan malam hari ini dalam ibadah yang menjadikan ukhuwah persaudaraan kita dalam ikatan la ilaha illallah. Nikmat rezeki, nikmat panjang usia, kenyamanan dan ketenangan batin kita, semua ini adalah kebaikan-kebaikan yang tentu di luar ini ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah selesai kita menghitung nikmat Allah. Fashkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan kebaikan amal soleh, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimakumullah jami'an. Tema kita malam hari ini adalah sebuah pertanyaan yang itu adalah sebuah muhasabah. Muttaqinkah kita apabila ada sebuah kegiatan yang kemudian mempunyai tujuan A, sama saja ditanyakan apakah kita sudah sampai ke A tersebut. Setelah proses yang berjalan dari yang dilalui dari waktu, dari segenap aktivitas, rangkaian aktivitas yang dikerjakan, sampaikah kita kepada tujuan itu? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kalian, diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu. Kemudian Allah mengatakan maqasidus syariah, diantaranya disebutkan tujuan disyariatkannya la'allakum tattaqun, agar dengan itu kamu menjadi bertakwa. Maka pertanyaannya, muttaqinkah kita? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada beberapa sisi kita memahami pertanyaan itu. Kalau selama dalam bulan Ramadan ini kita ternyata sudah bertakwa, maka pertanyaan itu menjadi apakah ketakwaan kita bulan Ramadan berhenti selesai pada Ramadannya saja atau berlanjut? Karena kita membuktikan banyak di antara kita yang mungkin pada kesempatan sebelum Ramadan datang untuk bisa 5 waktu di masjid, untuk bisa tertib setiap hari baca Quran, untuk bisa tertib mengeluarkan infaknya, untuk bisa berbuat banyak kebaikan yang tidak sebelumnya bulan Ramadan dikerjakan, atau belum dikerjakan, atau belum maksimal, atau belum terfikirkan. Begitu masuk Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, kita merasakan gegap gempitanya. Ternyata bisa. Dan bahkan kerasanya cepat. Baru kemarin Ramadan, 2 hari lagi sudah diumumkan imamnya Ustadz Rafiq Anhar. Betapa kemarin 1 Ramadan ditetapkan, sebentar lagi 1 Syawal. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti selama ini
Yang terjadi sebelum bulan Ramadan datang adalah satu, kita nggak pernah berniat, maka nggak pernah kesampaian. Tapi begitu masuk Ramadan terus kemudian kita niat, ternyata 5 waktu gampang. Baca Quran tiap hari bisa, Qiyamul Lail bisa, jalan terus, infak bismillah, bahkan berlomba-lomba. Innamal a'malu binniyat. Maka ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an, kalau pertanyaan muttaqinkah itu adalah dalam rangka seperti itu, pertanyaan itu adalah apakah kemudian baiknya kita hanya bulan Ramadan saja? Apakah kita termasuk orang-orang yang mengenal Allah, mendekat kepada Allah hanya di bulan Ramadan? Maka pertanyaan itu sangat mengusik hati kita masing-masing, keimanan masing-masing. Malukah kita? Pantaskah kita untuk terus menghadap Allah dalam kondisi hanya mengenal Allah di sebagian waktu? Sementara Allah mengenal kita, mengasihi kita di seluruh waktu. Apakah kita Ramadhaniyun atau bukan? Orang yang hanya mengenal Allah di waktu itu, di bulan Ramadan saja. Kalau selama ini mengatakan gak mampu, gak bisa, terbukti syariat Islam itu ringan. Bahkan jam 2 malam pun bisa 5 soft. Jam 2 malam. Padahal sholat Qiyamul Lail di rumah masing-masing boleh. Gak ada masalah. Kenapa harus di sini? Siapa yang nyuruh? Tapi karena kesemangatan kita untuk meraih Lailatul Qadar, ada perintah iktikaf, di sana ada iktikaf, saya ikut memakmurkan. Ternyata bisa jam 2, jam setengah 3 keluar. Maka nanti di hisab kita itu akan menjawab apa kalau kita hanya mengenal Ramadan saja. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Maka kita sudah membuktikan tidak ada yang beban berat. Bahkan jihad sekalipun ternyata ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum disebutkan tentang keutamaannya, mereka mengeluarkan kurmanya, dilemparkan berangkat sekarang. Betapa semangat itu ada karena apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mengenal Allah zat yang gaib, yang menjanjikan surga yang gaib. Maka tersemangatkan dari gara keimanan itu. Maka Rasulullah pun mengatakan man shoma Ramadan imanan. Karena iman. Maka ketika iman itu kuat, maka Allah jadikan semua jadi ringan bagi kita. Maka para ulama mengartikan la'allakum tattaqun itu apa? Litaqwiyatu malakutit taqwa. Untuk menguatkan ketakwaan. Bahwa dengan puasa serangkaian aktivitas Ramadan itu menguatkan. Sehingga selesai Ramadan kuat imannya, lanjut pada 11 bulan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu pertanyaan dari satu sisi. Pertanyaan yang kedua, muttaqinkah kita kalau ditanyakan pertanyaan itu dengan maksud diterimakah amal kita? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, artinya orang-orang yang berpuasa di Ramadan itu ketika Allah terima buah kebaikannya itu kamu jadi takwa. Allah berhasil mencetak kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan kita mengikuti programnya, puasanya, sahurnya, ngajinya, tilawatil Qur'annya, zikirnya, macam-macamnya itu menguatkan dari satu sisi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di antaranya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, beliau sering menyebutkan fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan diterima, fulan sedekah, betul imannya dan Allah terima. Tapi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, selesai itu. Enggak ada lagi yang diberitahu, enggak ada yang gaib yang sampai, terputuslah inqata al-wahyu. Maka hanya tanda-tanda orang yang diterima amalnya yang kemudian para ulama menyebutkan tanda orang beramal diterima seperti ini. Tanda tobatnya seseorang diterima seperti ini. Tanda tobat sambel seperti ini. Kan istilah ada tobat sambel. Begitu pedes, horapan maning-maning. Aja maning mangan level 10. Anak kan sambel level 10. Tapi begitu selesai seminggu kemudian kayung enak ya level 10. Balik lagi.
Maka ada tanda-tandanya yang tobat-tobatan, tapi ada pula yang disebutkan dengan taubatan nasuha. Tandanya ada. Begitu pula dengan amal diterima. Di antara kaidah yang disebutkan, konon ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ada yang mengatakan ini adalah aqwal ulama, inna min jazail hasanat al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda dari sebuah pahala, balasan, reward dari sebuah kebaikan yang diterima, al hasanatu ba'daha. Kebaikan itu bersamanya setelah amal itu diamalkan. Kalau saya Ramadan prestasi kita semua, ngaji iya, puasa iya, tarawih iya, infak iya, menjaga pandangan iya, dan segala macam kebaikan yang kita masing-masing beri tanda, itu kita lakukan. Kemudian setelah Ramadan masih bersama kita, Allah jadikan taufik, hati kita cinta dengan amal itu, bukan hanya Ramadan saja, maka itu tanda min jazail hasanat, at-taufiq. Allah cocokkan kebaikan itu. Maka pertanyaannya, akankah berlanjut Ramadan kita di luar bulan Ramadan? Itu pertanyaannya. Muttaqinkah kita? Artinya berlanjutkah kita dengan amal-amal yang sudah tadi kita contreng, bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Ketika tidak berlanjutan, yang saat ini berhadir di majelis ini, masing-masing lihat dirinya masing-masing. Kemudian isya, setiap isyanya kok ada di sini atau di masjid yang lain, selalu berusaha berjamaah. Kemudian terus pada isyanya, pada subuhnya, pada bulan Ramadan bisa 5 waktu di masjid, maka perhatikan wajah kita. Adakah kemudian di luar Ramadan masih berlanjut berjamaah di masjid? Artinya pahalanya diterima, Allah jadikan taufik, kecintaan kepada amal soleh. Bukan sekedar musim, bukan sekedar zamannya ibadah, zamannya mal, zamannya apa-apa. Maka selesai ibadah, selesai bye-bye. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an, maka inna min jazail hasanat al hasanatu ba'daha. Sudah menanti kita puasa Syawal. Sudah menanti kita Senin Kemis. Sudah menanti kita ayyamul bid. Atau yang lebih hebat lagi ketika mampu puasa Daud. Sudah menanti kita tilawatil Quran. Bukan hanya di waktu-waktu ini. Sudah menanti kita bahkan infak terbaik adalah ketika kita mampu mengalahkan rasa takut miskin dan kepengin kaya. Kapan waktu infak terbaik? Kata Rasulullah SAW, wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina. Kamu dalam kondisi sehat, kamu takut miskin, kepengin kaya, terus kamu keluarkan uang itu. Takut miskin artinya harusnya ditahan biar uangnya ada terus. Kepengin kaya harusnya ditahan terus biar bertumpuk uangnya. Tapi kita keluarkan dalam kondisi masih sehat. Jangan nanti ketika sudah dalam kondisi di atas tempat tidur, kemudian baru mengatakan nanti buat fulan berapa sekian. Kata Rasulullah, bukan waktumu lagi. Sudah bukan waktunya lagi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mempertanyakan pribadi masing-masing tidak perlu dijawab. Yang perlu menjawab adalah keadaan masing-masing. Sehingga dengan pertanyaan tadi, muttaqinkah kita, adalah sebuah muhasabah nafsiyah, muhasabah masing-masing. Kemudian dijawab dengan tindak tanduk, bukan dengan ya saya termasuk. Lah, yang ada adalah dengan sikap dan perbuatan pembuktian, wasaddaqathul a'mal. Dibenarkan dengan perbuatan. Iman itu ada dalam hati, diucapkan dalam lisan, dibuktikan dalam amaliyah, bukan dalam ucapan semata. Maka muttaqin dalam satu sisi adalah demikian. Belum lagi dari yang lain ketika kita membaca ayat Al-Quran, dan ini bukan waktunya kita membahas itu. Hudal lil muttaqin, setelah mengatakan la riba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Itu ciri orang yang bertakwa. Muttaqinkah kita?
Kalau mau merujuk Al-Quran ada jawabannya. Kalau mau merujuk surat Ali Imran, uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Maka pertanyaan begitu banyak, pertanyaan satu jawaban begitu banyak. Tetapi konotasi pertanyaan muttaqinkah kita kepada ayat tadi, la'allakum tattaqun, dan yang kedua, apakah puasa kita diterima? Maka tandanya adalah kalau kita masih senang beramal soleh, dari amal-amal yang kita harapkan diterima. Demikian, wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala khaira khalqihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.